Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feli Meta Putri di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Yang kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI atau Return on Investment, RI atau Residual Income, dan EVA atau Economic Value Added, dan contoh perhitungannya. Langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu ROI. Yang pertama, ROI atau Return on Investment. Menurut Baldrich, ROI adalah suatu rasio dengan pembilang laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penyebutnya adalah investasi atau aset yang digunakan. ROI merupakan ukuran kinerja umum suatu pusat investasi. ROI menghubungkan laba operasi dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi. Berikut saya lampirkan bentuk perhitungan ROI. Perhatikan tanda-tanda yang ada di dalam ilustrasi ini. Ilustrasi ini menggambarkan elemen-elemen imbalan investasi ROI. Secara ringkas, rumus ROI dapat dinyatakan dengan ROI sama dengan margin dikali putaran aktiva. Cara mencari margin adalah dengan laba operasi bersih dibagi penjualan. Cara mencari putaran aktiva adalah dengan penjualan bersih dibagi rata-rata aset operasi. Cara mencari rata-rata aset operasi adalah dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih buku akhir dibagi 2. Dengan demikian, ROI sama dengan laba operasi bersih dibagi penjualan dikali penjualan bersih dibagi rata-rata aset operasi. Jadi, ROI sama dengan laba operasi bersih dibagi dengan rata-rata aset operasi. Perhatikan bentuk contoh soal berikut ini. Selanjutnya, kelebihan ROI. Terdapat 3 kelebihan penggunaan ROI, yaitu yang pertama, ROI mendorong manajer untuk berfokus pada hubungan di antara penjualan, biaya, investasi sebagaimana layaknya seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi aset operasi. Selanjutnya, kelemahan penggunaan ROI. Penekanan yang berlebihan terhadap ROI dapat menimbulkan perilaku miopik. Manajer lebih berfokus pada pencapaian ROI divisi yang tinggi, tetapi merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Terdapat 2 kelemahan penggunaan ROI sebagai ukuran kinerja pusat investasi, yaitu yang pertama, ROI dapat menyebabkan manajer berfokus pada profitabilitas divisi yang merugikan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, ROI dapat mendorong manajer berfokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya, residual income atau RI. Laba residu atau residual income adalah jumlah rupiah yang bukannya suatu rasio yang dihitung dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih. Beban modal dihitung dari aset yang digunakan dengan suatu tingkat imbal hasil rate of return tertentu, biasanya sebesar biaya modal. Rumus RI adalah residual income sama dengan laba operasi dikurang rate of return minimum dikali aset operasi rata-rata. Selanjutnya, keunggulan laba residu. Yang pertama, sebagai ukuran kinerja untuk mencegah kerugian. Yang kedua, ukuran untuk mempertimbangkan tingkat imbalan minimal maupun besarnya laba operasi yang didapat oleh setiap divisi atau proyek. Berikut contoh soal mengenai keunggulan menggunakan laba residu. Perhatikan bahwa kedua proyek memiliki laba residu positif. Untuk tujuan perbandingan, laba residu divisi untuk setiap alternatif tersebut diidentifikasikan sebagai berikut. Seperti yang ditunjukkan di atas, memilih kedua proyek menghasilkan peningkatan laba residu yang terbesar.
Selanjutnya, kelemahan laba residu. Yang pertama, bisa mendorong orientasi jangka pendek. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Yang kedua, karena manajemen mengetahui laba residu dapat meningkat dalam suatu periode penjualan konstan dengan memangkas beban-beban, pengeluaran-pengeluaran kritis seperti beban reparasi mesin dan pemeliharaan, sehingga dapat menyebabkan kerusakan produksi di masa yang akan datang. Berikut contoh soal mengenai kelemahan dari laba residu. Ada kecenderungan untuk menyatakan kinerja divisi A lebih baik dari divisi B karena laba residunya 3 kali lebih besar. Akan tetapi, perhatikan bahwa divisi A memiliki aset 6 kali lebih besar dibandingkan divisi B. Selanjutnya, Economic Value Added atau EVA. Definisi dari EVA. Ada beberapa pengertian EVA menurut beberapa mahir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Utomo, EVA yaitu nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strateginya selama periode tertentu. Menurut Glenn Arnold, berpendapat bahwa Economic Value Added atau EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. Berikut metode perhitungan EVA. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur EVA. Apabila dalam struktur modalnya perusahaan hanya menggunakan modal sendiri, secara matematis EVA dapat ditentukan sebagai berikut. Berikut perhitungan matematis EVA yang dirumuskan oleh Brigham dan Houston. Namun, manakala dalam struktur perusahaan terdiri dari hutang dan modal sendiri, secara matematis EVA dapat dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan rumus di atas, maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan administrasi dalam mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan EVA, antara lain yang pertama, menghitung biaya modal, yang kedua, menghitung besarnya struktur permodalan atau pendanaan, yang ketiga, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Hasil penilaian kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan ukuran EVA dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai EVA besar dari 0 atau EVA bernilai positif. Pada posisi ini berarti administrasi perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan. Yang kedua, nilai EVA sama dengan 0. Pada posisi ini berarti administrasi perusahaan berada pada posisi titik impas. Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus tidak mengalami kemajuan secara ekonomi. Yang ketiga, nilai EVA kecil dari 0 atau EVA bernilai negatif. Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses pertambahan nilai ekonomis bagi perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi keinginan para kreditor dan pemegang saham perusahaan atau investor. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan EVA. Salah satu keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan yaitu dapat digunakan sebagai pencipta nilai atau value creation. Keunggulan EVA yang lain adalah, yang pertama, EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua, konsep EVA yaitu alat perusahaan dalam mengukur keinginan yang dilihat dari segi ekonomis dalam pengukurannya, yaitu dengan memperhatikan keinginan para penyandang dana secara adil, di mana derajat keadilan dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan berpedoman pada nilai pasar dan bukan pada nilai buku. Yang ketiga, perhitungan EVA dapat digunakan secara berdikari tanpa memerlukan data pembanding menyerupai standar industri atau data perusahaan lain sebagai konsep penilaian. Selain keunggulan, konsep EVA juga memiliki kelemahan-kelemahan. Berikut kelemahan-kelemahan EVA menurut Iramani. Yang pertama, EVA hanya mengukur hasil final atau result. Konsep ini tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu. 2. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu, padahal faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan.
EVA merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan atau divisi. EVA yaitu laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya modal atau cost of capital tahunan. Jika EVA lebih besar dari 0, berarti perusahaan telah menciptakan nilai atau kekayaan untuk pemegang saham. Sebaliknya, jikalau EVA negatif, perusahaan merusak nilai perusahaannya sendiri. Berikut yaitu formula EVA. Berikut contoh soal dan perhitungan EVA. Soal di atas menunjukkan bahwa EVA PT EFG di tahun 2012 lebih besar dari 0 sehingga perusahaan bisa menciptakan kekayaan untuk pemegang sahamnya. Sekian hasil materi dari saya. Atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.